Oke, oleh semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang subpembahasan radioaktif ya, atau radioaktivitas ya. Dan subpembahasan yaitu stabilitas inti atom dan energi ikat inti atom ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian konsep atau rumus-rumus ya, dan aplikasinya ke dalam perhitungan ya, supaya nanti kalian itu mampu mengaplikasikan konsep ke dalam soal-soal yang disediakan atau yang ditugaskan oleh guru kalian semuanya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, di sini kita tampilkan pokok bahasan untuk radioaktif. Yang pertama stabilitas inti atom, kemudian yang kedua energi ikat inti atom atau energi ikat atom saja boleh. Kemudian yang ketiga peluruan radioaktif ya, atau teori desintegrasi ya. Kemudian yang keempat reaksi fisi dan fusi. Kemudian yang kelima adalah latihan soal. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang gejala-gejala atau soal-soal yang berhubungan dengan pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini kita tampilkan yang pertama adalah stabilitas inti atom, kemudian saya nampilkan susunan periodik unsur-unsur atau susunan berkala ya. Oke. Nah, di sini ditampilkan beberapa atom ya. Atom dari mulai nomor atom ringan sampai atom dengan nomor atom besar berat ya itu ya. Nah, pada dasarnya atom-atom yang telah ditemukan oleh ahlinya atau ilmuwan ya, baik ilmuwan fisika atau ilmuwan kimia ya, ini dibagi menjadi dua jenis ya, atau dua bagian. Yang pertama itu yaitu atom ringan ya, atom ringan. Nah, maksudnya atom ringan itu nomor atomnya Z ya, itu nomor atom di kimia mungkin sudah dipelajari ya. Nomor atomnya ya Z ya, itu kurang dari sama dengan 20. Tahu ini ada perubahan atau tidak ya? Yang penting nomor atomnya kurang dari 20. Dan yang jelas ya, seperti ini misalnya, nanti dibahas di depan ya, bahwa jumlah ya, ciri utama ya untuk atom ringan stabil ya. Ini yang stabil dulu ya. Untuk yang stabil itu berarti jumlah neutron ya. Jumlah neutron itu sama dengan jumlah proton ya. Jumlah proton ya. Gitu. Proton ya. Nah, proton. Nah, nanti neutron ini biasanya diberi notasi N ya, N kecil. Nah, sedangkan proton P ya, P ya. Nah, nanti di sini kalau jumlah neutron sama dengan proton itu maka atom ringan stabil. Tetapi yang tidak stabil ya, nah jumlah neutron kurang lebih dari proton, atau proton lebih banyak dibaliknya daripada neutron. Nah, ini berarti untuk atom ringan yang radioaktif ya, radioaktif gitu. Itu untuk atom ringan ya, aktif. Nah, contoh misalkan ya, yang paling enteng aja 3 litium 6. Nah, ini berarti 3 litium 6 itu nomor atomnya adalah 3. Nah, itu berarti protonnya ada 3. Nah, kemudian neutronnya ada 3 juga. Dari mana 6 dikurangi 3 ya, itu 3. Nah, itu berarti stabil. Nah, bagaimana yang tidak stabil? Yang tidak stabil misalkan 3 litium 5, 3 litium 7 gitu ya. Itu tidak stabil. Oke. Kemudian berikutnya ada atom berat ya, atom berat nih. Yang kedua ya. Yang kedua atom berat. Nah, atom berat ya. Jadi walaupun secara kasat mata disebut atom secara teori disebut atom berat, tetap tidak akan kelihatan walaupun itu disebut atom berat ya. Juntrungannya tidak kelihatan gitu, cuman nanti dibagi dari sini. Nah, biasanya nomor atom Z itu lebih besar dari nomor massa ya, nomor massa. Di kimia udah dijelaskan mungkin ya. Nah, contoh yang di sini tadi 3 litium 6 berarti
nomor masanya 6, nomor atomnya 3 gitu ya. Nah, itu untuk atom berat. Nah, sekarang untuk atom yang stabil itu ada di tabel itu untuk yang radioaktif, atom berat yang radioaktif ya. Atom berat yang radioaktif itu bisa dilihat di kolom golongan 1A ya. Untuk golongan 1A ini, untuk 1A ini. 1A itu ada Fr ya. Kalau salah bacanya francium ya. Francium. Nah, kemudian ada CS lagi, cesium ya, kalau nggak salah nih. CS, cesium itu radioaktif ya. Nah, itu golongan 1A. Ini kalau saya centang di sini CS ya, kemudian francium. Nah, berikutnya untuk golongan 2A ya, untuk golongan 2A untuk golongan 2A ya, untuk golongan 2A itu eh, apa? Strontium SR kalau nggak salah tuh ya. SR ya, SR. Kemudian barium ya, itu radioaktif nih, barium. Kemudian berikutnya ada Ra. Nah, radium ya, radium. Oke, itu. Nah, kemudian di golongan 3B ini, 3B. Untuk 3B ini saya tulis di antaranya ya, di antaranya. Untuk golongan 3B itu ada tulisan AC ya. AC itu actinium ya. Itu jelas radioaktif ya. Nah, kemudian La ya, La. Ya, itu ya. Sama radioaktif. Nah, saya tunjukkan langsung aja, tidak banyak nulis di sini. Nah, golongan 8A ya. Golongan 8A Kr ya. Kr ini krypton. Krypton itu radioaktif ya. Kemudian xenon itu juga radioaktif. Kemudian Rn. Nah, kalau Ra itu radium, kalau Rn radon ya. Radon ya. Oke. Maaf nih kalau terbalik. Kemudian golongan dulu. Golongan 6A ya. Di sini ada tulisan VO. Polonium ya. Polonium itu radioaktif ya. Oke. Nah, kita nyari-nyari lagi nih. Nah, misalnya di golongan lantanida ini hampir hampir banyak yang radioaktif ya. Oke. Nah, berikutnya golongan aktinida. Nah, di sini ada tulisan TH, thorium ya, radioaktif thorium, vanadium, nah uranium. Nah, ini biang radioaktif itu uranium ya. Radioaktif uranium jelas, Np neptunium, kemudian Vo plutonium, terus Am-nya americium ya. Nah, terus ke arah sini ya. Ini kalau ragu ya, yang jelas ini neptunium ya. Plutonium yang di Hiroshima itu plutonium ya, gitu ya. Nah, itu radioaktif ya. Oke. Jadi nanti untuk atom berat itu sudah ada di alam atau sudah dibuat ya. Oke. Nah, untuk membuat radioaktif itu biasanya diambil dari atom-atom yang apa? Atom-atom stabil ya. Nah, contohnya kobal ya. Kobal kobal 58. Nah, biasanya ini kobal 60 ya. Nah, ini bukan radioaktif, tapi kalau dimasukkan atau disinar ya atau dimasukkan ke reaktor atom, dia kobal akan berfungsi sebagai radioisotop. Radioisotop itu eh, isotop yang bersifat radioaktif. Itu ya. Banyak ya. Untuk apa? Untuk penelitian biasanya kobal untuk kesehatan ya. Misalkan untuk penyinaran ya gitu. Penyinaran untuk untuk penyakit-penyakit berat ya. Ya. Misalkan kanker gitu ya. Gitu. Ya. Itu aplikasi dari radioisotop. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang ini ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini. Ya. Nah, ini atom X, nomor atomnya adalah Z, nomor masanya kita sebut A. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron, ya. Proton, nah, menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Kemudian A itu nomor massa, itu menunjukkan massa atom, massa relatif ya, itu massa relatif atau AR biasanya atom relatif ya itu. Nah, inti atom
Saya lukiskan seperti ini ya. Nah, inti atom itu terdiri dari nukleon-nukleon. Nah, nukleon-nukleon itu berarti inti-inti ya atau partikel-partikel ya. Oke. Nah, taruh saja yang merah kita sebut bermuatan positif, kemudian yang biru ini kita ambil tidak bermuatan. Nah, untuk selanjutnya begini. Nah, ini disebut eh, proton ya, proton. Nah, proton itu diberi notasi H1 atau diberi lambang 1H1 ini proton ya. Kalau ditulisnya P kecil. Nah, ini disebut neutron ya. Neutron ya. Neutron diberi lambangnya gini. Neutron itu tidak bermuatan ya. Nah, tapi nomor masanya 1, neutron ya. Nah, itu partikel-partikel elementer ya. Partikel elementer banyak tuh. Ya, ada pion, ada beta. Beta itu ada elektron ya, elektron, proton, ya. Itu kecil ya, neutron, ya, positron gitu ya. Ya, gitu. Nah, ini elektron akan mengelilingi inti atom. Nah, ini disebut nukleon. Ini juga disebut nukleon. Nah, gabungan dari nukleon-nukleon itu disebut inti atom. Nah, disebut nukleus ya. Nukleus ya. Nukleus ya. Nukleus. Nah, itu disebut juga nuklir ya. Nuklir. Jadi kerennya adalah nuklir. Jadi nuklir itu inti ya. Inti. Oke. Nah, di sini kalau ada pertanyaan, kok positif dengan ini positif ya? Ini positif, ini juga positif. Kok tidak tolak menolak? Ingat ya, positif dengan positif tolak menolak. Nah, itu berarti kalau jarak antar partikel itu besar, ya, maka nanti itu akan jadi tolak menolak. Tetapi karena di sini jaraknya kecil sekali, berarti itu jadi tarik menarik dengan catatan di sini harus ada energi ikat ya, energi ikat. Ya. Nah, nanti dibahas di belakang. Energi ikat inti atau binding energi gitu. Oke. Nah, untuk apa energi ikat inti? Itu untuk mengikat atau mengumpulkan inti-inti atom yang terdiri dari nukleus, nukleon ya, atau proton, proton dan neutron supaya tidak pecah. Oke. Oke, gitu. Itu sekilas tentang inti atom ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Lanjut aja ini. Udah? Nah, sekarang begini. Masa defek. Nah, masa defek itu apa? Tadi di depan sudah dibawa bahwa energi untuk mengikat inti atom itu disebut energi ikat inti atau disebut defek atau binding energi ya. Nah, defek massa di sini kita bahas pertama kali kita sebut delta M ya. Delta M. Nah, sekarang begini. Z itu nomor atom ya. Nomor atom. Nah, di sini tadi dibahas tentang inti atom. Inti atom terdiri dari proton ya. Ya. Ini beri notasi P atau beri notasinya 1H1 ya. Kemudian ada neutron. Ada neutron. Nah, diberi notasinya lambangnya gitu ya. Ini N kecil, muatannya 0, nomor masanya 1 ya. Atau oke. Ini kita tulis N saja gitu ya. Oke. Nah, itu neutron, proton, elektron. Nah, elektron juga sama. Elektron juga sama. Oke. Itu berarti nomor atom menunjukkan proton dan elektron. Nah, oke. Nah, sekarang massa defek. Apa itu massa defek? Massa defek adalah massa hilang. Nah, hilangnya kemana? Hilangnya jadi energi. Energinya apa? Energi ikat inti atom. Itu kalau untuk energi untuk ikatan atom ya, atau ikatan neutron-neutron dibawa di dalam untuk mengikat inti atom ya supaya tidak pecah. Nah, nanti di reaksi ada massa defek itu ada apa itu? Massa defek itu massa hilang untuk menghasilkan energi reaksi nuklir gitu ya. Nanti ke depannya itu. Nah, sekarang massa defek apa itu massa defek? Delta M itu berarti jumlah proton kali massa proton ditambah jumlah neutron ya, A min Z kali massa neutron dikurangi massa inti. Oke, itu. Ingat ya. Delta M berarti massa defek
MP berarti massa proton ya, massa proton. Oke. Nah, kemudian Mn itu massa neutron ya, neutron. Dan kemudian Mi. Nah, Mi itu massa inti. Nah, massa inti apa? Inti atom. Atom apa? Terserah nanti. Atom bisa atom karbon, bisa atom boron, bisa berilium, bisa nitrogen ya, atau uranium atau plutonium ya gitu ya. Oke. Ya, itu ya. Nah, ini satuannya semua SMA ya, SMA. Nah, ini bukan SMA SMA, ini satuan massa atom ya, SMA ya, sama. Nah, satuan massa atom atau SMA itu disebut juga AMU ya, Inggrisnya AMU. Atomic Mass Unit ya. Oke, AMU itu. AMU, Atomic Mass Unit. Nah, kemudian energi. Nah, energi ikatnya. Nah, berarti perhatikan satu SMA ya, sorry, saya hapus ini. Satu SMA setaranya itu 931 mega ya. Mega elektron volt ya. Mega elektron volt. Ingat, 1 mega elektron volt kalau mau ke joule tinggal gini. Mega itu berarti 10 pangkat 6 ya. Elektron itu berarti 1,6 10 pangkat minus 19 ya, joule. Nah, nanti 1 mega elektron volt itu boleh ditulis 1,6 kali 10 pangkat minus 13 joule ya. Itu kesetaraannya ya. Tuh. Nah, berarti nanti energinya berapa? Energi nuklir atau energi ikat inti atom itu berarti delta M kalikan dengan 931 ya. Oke. 931. Ini satuannya nanti mega elektron volt. Ingat ya. Oke. Lanjut pembahasan. Gampang ya. Gampang. Lanjut. Nah, sekarang kita coba ngitung. Nah, di sini kita tampilkan helium 4, 2 helium 4. Nomor masanya 2, nomor atomnya 2, nomor masanya 4. Nah, ini massa inti 4,0026. Oh, jangan dibulatkan ya. Jangan dibulatkan jadi 4. Justru yang kecil-kecil ini kalau dijumlahkan jadi gede. Lihat aja nanti ya. Oke. Nah, sekarang hitung massa defek dan energi ikatnya. Nah, perhatikan. Cara kerjanya seperti ini. Ya, nah, perhatikan ya. Tidak usah ditulis diketahui dulu, diketahui lagi ya, soalnya ini angkanya kecil-kecil, langsung aja. Massa defek ya. Nah, massa defek ya. Nah, itu delta M sama dengan jumlah proton kali massa proton ditambah jumlah neutron dikurangi ya, kurangi A min Z dikalikan massa neutron kali dikurangi massa inti ya. Oke. Boleh begini. Kalkulator nih mainnya. Nah, di sini proton itu menunjukkan 2. 2 kalikan. Nah, 2 kalikan massa proton 1,00759 ya. Oke, ditambah. Nah, di sini 6 ya. Sorry, bukan 6. 4 dikurangi 2 ya. Oke. Kalikan massa neutron 1, ya 1,00 ya 00898 ya, dikurangi massa inti 4,026 ya, 4,0026. Nah, sekarang kalau mau pakai kalkulator bebas ya, atau saya tulis lagi misalkan 2 kalikan 1,00759 ditambah 2 kali 1,00898. Nah, dikurangi 4,0026 ya. Oke. Nah, saya pakai kalkulator aja ya biar ngebut ya. Biar ngebut. So, oke. Nah, kalian boleh sekaligus mengerjakannya ya. Sekaligus. Nah, misalkan seperti ini, saya kerjakan 2 kali ya. 2 kali
1,00759 ya, 759. Oke, sama dengan nantinya ditambah 2 kali 1,00 ya, 898 ya. Oke, dikurangi 4,0026, 4,0026 ya. Oke. Nah, nanti diperoleh sini, diperoleh hasilnya, hasil perhitungan gini. Hasilnya 0, ya, 0,3 ya, 0 sorry, 0,0 ya, 0,3054 ya, apa SMA ya gitu. Nah, energinya berapa? Energi berarti delta M kalikan 931. Gampang nih kalau ini mah. Tetap tapi ya pakai kalkulator karena pusing angkanya. 3054 ya kali 931. Nah, berapa nih? Nah, hasilnya udah kalikan 931 ya. Oke. 28,43274. Oke. 28 ya. 28,43274 ya. Nah, apa itu? Nah, ini berarti mega elektron volt. Nah, kalau mau ke joule gimana? Kalau mau ke joule. Nah, kalau mau ke joule tinggal kalikan 2,8 apa bukan 2,8 28, sorry saya hapus nih. Saya hapus dulu nih. Nah, oke. 2,8 diganti tadi 28 ya. Koma tadi ini. Doh. Bentar. Ini susah sekali kalau nulis detail ya. Saya belum mahir beneran gitu. Oke. Ini 28, ya, 4 3,274 kalikan tadi 1,6 kali 10 pangkat minus 13 ya. Nah, nanti hasilnya di sini aja ya. Energi sama dengan kalikan ya. Kalikan 1,6. Ya. Nah, ini 45 ya, sorry. Hasilnya ini 45 ya. 45,49 ya. 49 ya. Ada 49 kali 10 pangkat minus 13 Joule. Kalau ada pertanyaan kecil ya? Enggak. Nah, ini emang satu atom itu nggak kelihatan. Nah, bagaimana kalau misalkan heliumnya ada, misalkan ya, massa helium ya, massa helium yang ada misalkan 2 gram ya, 2 gram. Nah, itu energinya berapa sih, energi ikat intinya? Nah, caranya gimana? Energinya berapa sih? Nah, cari dulu jumlah atom ya, jumlah atom. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, jumlah atom itu sama dengan massa per massa relatif kalikan bilangan Avogadro ya, gini. Nah, ini berarti nah udah kalikan aja. Massa relatifnya itu apa? Massanya itu 2 gram, berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kalikan Avogadro-nya 6,02 10 pangkat 23 ya. Oke, dibagi dengan MR-nya berapa di situ? 4 ya gitu. Udah, berarti ini 2 per 4 saja udah setengah. Nah, setengah kalikan 6,02 berarti 3,01. Nah, udah 10 pangkat berapa? 20 ya, atom ya. Nah, kemudian kemana kan? Kalikan ke sini, kalikan ke ini, kalikan ke E. Nah, berarti nanti energi nuklir itu sama dengan E kalikan dengan eh, jumlah atom ya, atau Ne boleh, En boleh ya. Nah, ini tinggal kalikan aja titik-titik itu gede ya. Bisa meledakkan Pulau Jawa ya. Itu untuk yang 2 gram gitu ya. Itu ya contoh soal nomor 1. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini diketahui
hitung massa defect atom triton. Nah, ini atom kecil ya termasuknya. Oke, kita hitung lagi. Ini ditanyakan massa defect, jadi enteng ya. Kalau massa defect itu enteng. Ayo, kita hitung pakai kalkulator nih, karena susah ya. Susahnya kecil-kecil sekali. Maka massa defect ya itu berarti jumlah proton kali massa proton ditambah jumlah neutron kalikan massa neutron. Dikurangi massa inti ya. Oke, masukkan. Berarti 3 helium 3 ya. 3 helium 3 atau triton 1 ya. Dari mana 1? Itu nomor atomnya 1 ya. 1 ya, sorry. 1 ya. Dikali dengan proton 1, ya. 1,00759 ya. Oke, ditambah dengan di sini 3 dikurangi 1 ya. Kalikan berapa? Kalikan 1,00 ya. 1,00898. Nah, dikurangi dengan massa inti 3,0161 ya. Oke. Nah, kalau pakai kalkulator gampang saja. Nah, tapi tulis aja dulu 1,00759 ditambah 2 kali 1,00898 dikurangi 3,0161 oke. Nah, nanti hasilnya tinggal gini, kalkulator lagi nih. Ya. 1 kali ya 1,00759 ya, 759. Nah, udah ditambah 2 ya di situ, 2 kali 1,00898 ya. 898. Oke. Dikurangi 3,0161. Oke. Nanti diperoleh di sini 0,00 ya, 0,00 gini. Saya tulis saja ya. 0,00 ya. 945 apa SMA ya. SMA satuan massa atom gitu ya, gampang ya untuk soal nomor 2 ya. Lanjut ke pembahasan. 3 litium 6 sama seperti yang tadi, hitung energi ikatnya. Kalian boleh mengerjakan soal langsung, apalagi kalau pilihan ganda ya. Kalau pilihan gandanya boleh langsung. Nah, berarti energinya itu berarti delta M kalikan 931. Ini di sini tidak ditanyakan ke mananya ya, maksudnya ke joule atau apa gitu ya. Di sini kalau tidak ada pertanyaan seperti itu udah jawab dengan mega elektron volt saja. Oke. Terlalu renggang ya. 931 ya. Ya, masukkan langsung aja 3 ya. 3 kali 1,00759 ya. Ditambah nih 6 kurangi 3 kalikan 1, ya 1,008 ya. Sorry, 898 ya. Oke, dikurangi massa inti di situ 6,01613 kurung tutup. Nah, di sini ya, kurung tutup gede. Kalikan berapa? Kalikan 931 ya. Oke. Langsung kita cari nilainya. Oke. 3 kali 1,00759 ya. Oke. Ditambah ya 3 kali 1,00898 ya. Oke. Nah, dapat. Nah, dikurangi 6,01613. Oke. Hasilnya 0,03. Bolehlah saya tulis dulu ini supaya tidak mengingat 0,
Kayak sama nanti kalian menghitungnya 0,335 ya. 358 kalikan 931. Ini hasilnya berapa nih? Udah kalikan 931 ya. Nah, berarti 31 koma ya. Ini hasilnya 31,26 ya. 2698 ya. Nah, ini jangan dibulatkan ya. Jangan dibulatkan ya. Gitu. Jadi nanti seadanya aja. Nah, kecuali diminta misalkan 2 desimal, nah berarti 31,27 ya. Kalau di 1 desimal ya 31,3 gitu ya. Oke. Itu soal nomor 3 ya. Ini cukup mumet ya soalnya angkanya kecil-kecil. Nomor 4 ya. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, ini lebih banyak lagi nih. Nah, jadi gini, neutron maupun proton untuk semua atom itu sama ya. Sama, maksudnya neutron di helium dengan neutron di uranium sama, itu juga, cuman jumlahnya beda-beda ya. Kalau di uranium neutronnya banyak gitu ya. Kalau di atom-atom kecil berarti neutronnya kecil sedikit juga gitu ya. Oke, kita kerjakan langsung ya. Hitung energi inti atom uranium ya. Oke, kita hitung. Boleh langsung ya. Boleh juga satu persatu, misalkan delta M dulu. Nah, saya mau ngerjain apa? Delta M dulu misalkan ya. Delta M langsung aja nih. Berarti Z MP ya, terus saja rumusnya ya. A min Z kali MN ya dikurangi M inti. Nah, oke, di sini Z-nya 92 ya. 92 kali 1,075 ya, 9 ditambah ya kurung 235 dikurangi 92 ya. Nah, kali dengan 1, ya 1,00898 ya, 98 kurangi ya 235,0439. Oke, nah hasilnya berapa sih? Nah, oke, hasilnya tinggal kalikan ya. 92 kali 1,00759 ya. Oke. Sama dengan, nah itu 92, ya 92,69828. Ngomongnya juga susah ya. Nah, kemudian ditambah dengan ya, ya, kita dulu 235 ya, dikurangi 92 ya, dikurangi 92. Oke. Nah, kali dengan ya 1, ya. Kali ya 1,00898 ya. Ya, oke. Nah, hasilnya 236 nih. 236,98. Nah, saya tulis aja dulu ya. Nah, tulis hasil dari ini nukleonnya 236 ya. 36,98242 dikurangi 235,0439. Oke, dikurangi 235 ya. 235 ini gede ya. 0,0439. Oke. Nah, diperoleh 1, nih. Ini gede nih. Gede kelihatan nih. 1,9385852. Oke, SMA ya. Oke. Maka energinya berapa? Energi nuklirnya. Maka tinggal delta M kalikan 931. Oke. Ini jarang ya, nggak apa-apa lah. Nah, 1,93852 ya. 52 kalikan 931 ya. Berapa? Ya udah, tinggal kalikan. Oke.
184 ya, 1804 nih gede ya, 1804 ya, 762 ya. Nih, ini baru mega elektron. Wah, nah berapa joule? Nah, tinggal kalikan dengan 1,6 pangkat minus 13 ya. Oke. Nanti langsung aja ya. Kalikan dengan 1,6 ya. Kalikan 1,6 atau saya tulis dulu biar biar enak ya. Nah, ini misalkan saya singkat 1804,76 ya. Dibulatkan nih. Buah ya misalkan ya. Ini kalikan 1,6 10 pangkat minus 13 ya. Oke, hasilnya berapa? Ya, kalikan 1,6 ya. Nah, ini berarti ini gede 288 288 ya. 288 7, 7,662 apa kali 10 pangkat minus 13 Joule. Ini baru satu atom ya. Bagaimana kalau bom nuklir ya? Misalkan 200 kilogram, itu bisa dunia itu bisa hancur ya, separuh. Ya, maka bahaya ya kalau bom nuklir. Ya. Itu pembahasan untuk pembahasan stabilitas inti atom dan energi ikat inti atom. Oke, mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan yang sederhana ini ya. Tolong baca lagi dan baca karena ilmu itu tidak bisa dengan cara menghayal, harus berusaha ya. Ya. Doa yang paling mustajab itu doa yang saling sambil dikerjakan gitu. Yang berdoa kerjakan yang banyak gitu. Ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami, pemahaman kalian makin luas. Ya. Next video kita akan membahas tentang peluruan radioaktif atau desintegrasi. Okay. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika, terutama pokok bahasan radioaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.